saya Keisha Chadwi dari kelas 11 IPS 2, nomor absen saya 19. Di video ini, saya akan jelasin sedikit tentang Kerajaan Sriwijaya yang infonya saya dapat dari berbagai sumber. Semoga videonya membantu. Peta kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Yang ada bulatan merah dan yang saya beri tanda panah adalah pusat kekuasaan Sriwijaya, yaitu Palembang, Muara Jambi, Jawa Tengah, dan Chaiya. Nah, kalau yang bulatan hitam dan yang saya beri lingkaran hijau adalah situs penting Kerajaan Sriwijaya. Kalau wilayah yang berwarna oranye pekat merupakan jangkauan terluas Sriwijaya. Dan wilayah yang berwarna biru adalah kawasan laut di bawah kendali Sriwijaya. Sedangkan yang ditunjukkan garis panah dan garis putus-putus adalah ekspedisi Sriwijaya. Lalu, yang bersimbol seperti ini adalah daerah pertempuran Sriwijaya. Sriwijaya memiliki lokasi yang strategis. Sriwijaya berlokasi dekat Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan pedagang Cina, India, dan Romawi. Dari tepian Sungai Musi, pengaruh Sriwijaya meluas hingga mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Bangka, Jambi, Jawa Barat, Semenanjung Melayu, dan Tanah Genting Kra, Thailand dan Myanmar. Lalu, Sriwijaya memiliki banyak daerah taklukan seperti Ligor, Tanah Genting Kra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Bukti fisik Sriwijaya menaklukkan Jambi. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh Embatan Bak pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk batu kecil berukuran 45 x 80 cm, ditulis dalam aksara Pallawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Prasasti Karangberahi. Prasasti ini bertuliskan aksara Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Pertama kali ditemukan pada tahun 1904 oleh L. Berghout, seorang kontrolir Belanda untuk daerah Bangka. Penemuan prasasti ini kemudian diteliti N.J. Krom yang menyatakan prasasti Karangberahi merupakan salah satu prasasti yang dikeluarkan Kedatuan Sriwijaya. Prasasti yang menunjukkan bahwa Sriwijaya menaklukkan Ligor. Prasasti ini menjadikan bukti bahwasannya kekuasaan Sriwijaya tidak hanya di Pulau Sumatera saja, namun sampai ke luar negeri. Sriwijaya merupakan kerajaan bahari yang pernah berdiri di Sumatera. Bukti keberadaan kerajaan ini dapat diketahui berdasarkan catatan dari Ising, seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang. Sumber sejarah 1 Berita Arab. Dalam catatan tersebut dijelaskan bahwa ditemukan mengenai kemakmuran kerajaan Sriwijaya atau di situ disebut dengan Zabak. Pada catatan tersebut juga dijelaskan bahwa kerajaan Zabak mampu menghasilkan emas yang sangat banyak setiap tahunnya. Kedua, Berita Cina. Raja Sriwijaya juga menguasai negeri-negeri di sekitarnya dan menganut agama Buddha. Sriwijaya adalah pusat pendidikan agama Buddha dan terdapat lebih dari 1.000 biksu. Komoditas Sriwijaya adalah pala, cengkeh, dan kapur barus. Sebutan Sriwijaya adalah Sih Lovosih atau Fosih. 3. Berita India. Di India terdapat 2 prasasti yang ada kaitannya dengan kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Leiden Besar yang ditemukan oleh raja-raja dari dinasti Chola menyebutkan adanya pemberian tanah Aneh Mangalam kepada biara di Nagi Padma. 2. Prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa dari Nalanda, India, telah membebaskan 5 buah desa dari pajak, sehingga imbalannya kelima desa itu wajib membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di kerajaan Nalanda. Apa sih bukti nyata kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan kerajaan di India? Buktinya itu dengan adanya prasasti Nalanda. Raja Balaputradewa meminta pada Raja Paladewa dari kerajaan Nalanda untuk bekerja sama dan berkenan membebaskan 5 desa dari pajak untuk membiayai para mahasiswa Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Sang Rama Vijaya Tunggawarman mendirikan sebuah biara di kerajaan Chola untuk tempat tinggal para biksu dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Cholamandala adalah kerajaan yang pernah menyerbu Sriwijaya pada abad ke-11 dan hampir menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Aspek sosial. Sebelum musafir Cina yang hendak belajar ajaran Buddha ke India, terlebih dahulu mereka belajar Parama Sastra di Sriwijaya melalui guru besarnya yang terkenal pada saat itu yaitu Sakyakirti.
Sriwijaya sebagai pusat pendidikan agama Buddha, hal tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti Nalanda dan Kronik Ising. Kronik Ising adalah pendeta Buddha terkenal bernama Syakrakirti di Sriwijaya. Berita Tibet, pendeta bernama Atika belajar agama Buddha di Sriwijaya dengan guru yang bernama Dharmapala. Aspek ekonomi, Sriwijaya merupakan kerajaan maritim karena angkatan lautnya kuat dan mampu mengawasi jalur perdagangan. Awal mula, 1. Sebagai pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. 2. Hasil bumi yang diperdagangkan emas, perak, kapur barus, damar, rempah-rempah. 3. Setiap kapal yang singgah wajib membayar pajak. Letak strategis Sriwijaya. 1. Menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, Sunda, Semenanjung Melayu, dan Tanah Genting Kera. 2. Armada laut menjalin kerjasama dengan India dan Cina. 3. Pendapatan melimpah dari upeti raja yang ditaklukkan dan cukai terhadap kapal-kapal asing. 4. Sriwijaya membangun ibu kota baru di Semenanjung Malaka yaitu di Ligor. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar pertama di Indonesia, bersahabat dengan Cina dan India. Alasan Sriwijaya dikatakan sebagai negara maritim: 1. Letak strategis. 2. Menguasai perdagangan dan pelayaran di Semenanjung Melayu, Selat Malaka, dan Selat Sunda. 3. Menjalin perdagangan dengan mancanegara. Kejayaan kehidupan maritim Sriwijaya terekam sebagai relief pada Candi Borobudur. Sumber sejarah yang mengisahkan kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Palas Pasemah, isinya mengenai kutukan bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. 2. Prasasti Hujung Langit, isinya menjelaskan tentang pemberian tanah Sima. 3. Prasasti Kota Kapur, isinya menjelaskan tentang kutukan bagi siapa saja yang membantah titah dari kekuasaan kemaharajaan Sriwijaya. 4. Prasasti Ligor, isinya menjelaskan tentang pemberian gelar Wisnu Sisawari Wimatana pada Sri Maharaja yang berasal dari keluarga Sailendra Vamsa. 5. Prasasti Talang Tuwo, prasasti ini menggambarkan bahwa aliran Buddha yang digunakan Sriwijaya pada masa itu adalah aliran Mahayana. 6. Prasasti Telaga Batu, berisi tentang kutukan pada mereka yang melakukan perbuatan jahat di Kedatuan Sriwijaya. 7. Candi Muara Takus, konon, candi tersebut pernah menjadi pusat peradaban dan tempat untuk ritual keagamaan. Faktor keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola I dari dinasti Chola di Coromandel, India Selatan menyerang Sriwijaya. Kedua serangan tersebut membuat luluh lantak armada perang Sriwijaya dan membuat perdagangan di wilayah Asia Tenggara jatuh pada Raja Chola, namun kerajaan Sriwijaya masih berdiri. 2. Melemahnya kekuatan militer Sriwijaya membuat beberapa daerah taklukannya melepaskan diri sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru, kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera sampai Jawa bagian barat. Melemahnya Sriwijaya juga diakibatkan oleh faktor ekonomi. Para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerah-daerah strategis yang dulu merupakan daerah taklukan Sriwijaya jatuh ke tangan-tangan raja sekitarnya. 4. Munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Dharmasraya yang sampai menguasai Sriwijaya seutuhnya, serta kerajaan Singasari yang tercatat sukses melakukan sebuah ekspedisi yang bernama Ekspedisi Pamalayu. 5. Mulai berkembangnya pengaruh kerajaan Islam yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. 1. Candi Muara Jambi, lalu Candi Muara Takus. Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kota Ligor, Prasasti Pasa Pasemah, dan Prasasti Hujung Langit. Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, dan Prasasti Karangbirahi.